teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Usia 26 saya ganti nama jadi Wang Sisiung, artinya seorang raja besar gagah perkasa. Meleset Pak, karena banyak kan jadi bencong, ternyata kurang cocok namanya. Jadi akhirnya saya ganti nama jadi Roni Immanuel, artinya Roni keras kepala, Immanuel Tuhan besertaku, artinya seorang yang keras kepala tetapi disertai Tuhan. Asik. Tadi Pak Wapres ngomong tentang kita harus menjaga nilai toleransi. Saya setuju 100% Pak. Bahkan di mana-mana saya juga minta tolong kepada pemerintah. Ayo pemerintah, kembalikan lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Karena biar bagaimanapun saat ini generasi kita kehilangan moral dalam hidup. Dulu saya kalau ada tamu oma cuman dengan batuk kita minggat dari ruang tamu. Sekarang kita batuk, anak nanya, sakit ya Pi? Dulu kita ke sekolah nggak bikin PR, dimarahin guru, nggak ikut upacara, suruh hormat bendera, kita nggak pernah ngeluh. Sekarang murid dicubit, dilapor polisi. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda kehilangan yang namanya etika, moral, dan hukum. Jadi kalau boleh kembalikan lagi, karena Mongol punya contoh teladan. Ada anak kecil tetangga Mongol, ibunya saya suruh nyuciin baju Mongol. Mamanya teriak, Arul, iya, lu beli sono mortel toh, ntar lu ambil seceng bakal jajan. Anaknya teriak, mending nya aja yang pergi, ntar gua kasih goceng. Kehilangan didikan moralnya Pak. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya mungkin karena faktor pembelajaran, karena sudah ada sudah hilang pendidikan tersebut. Apalagi negara kita makin kesini egosentrisnya makin tinggi. Kita sekarang udah nggak ada takut-takutnya Pak. Dulu kita maghrib semua ke kamar, semua pulang rumah. Sekarang ditantang setannya Pak. Banyak Indonesia, lagian juga saya udah pernah ngomongkan di satu acara bahwa Indonesia juga nggak perlu menakutkan. Setan di Indonesia tidak ada yang menakutkan Pak. Kalau di Eropa dia ada pisau, ada senso, ada api kapak, ada panah. Di kita sini setannya semuanya nggak ada alatnya kecuali nenek gayung dan kakek cangkul, itu doang Pak. Suster ngesot, ya ampun Tuhan, itu adalah setan yang butuh dibantu sejujurnya. Ayo majelis tinggi Konghucu mungkin boleh kumpulin kursi roda sumbang buat suster ngesot di rumah saya. Kasihan loh dia ngesot sepanjang 7 kilo ya kan. Apalagi setan Yaman, nggak ada Pak. Pocong apalagi, nggak ada menakutkannya tuh pocong. Tapi bahkan dia lompat-lompat ngejar kita. Dia ngejar itu bukan mau nakutin, minta tolong dibukain. Dia 14 tahun dia begini-begini terus. Apa yang ditakuti pocong? Portal Pak. Pocong mau dibacain ayat apapun selama kapas di telinga belum dibuka, dia nggak denger Pak. Tapi kalau dia lihat portal pucat sepinggang, gua nggak bisa lompat. Jadi ngadepin hidup di bawah santai. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwa di sana kita melihat seorang pelawak yang begitu populer yang bernama Mongol Stress. Nah beliau sedang berkomedi di acara Imlek ya, di bulan Februari tahun 2025 yang lalu teman-teman. Nah, namun dalam hal itu disampaikan bahwa si Mongol ya memberikan sindiran atau menyentil pemerintah ya. Saat itu juga dihadirkan oleh Bapak Wakil Presiden atas nama Gibran Rekabuming. Nah, jadi si Mongol berkesempatan untuk memberikan pesan moral atau memberikan suatu pernyataan kepada orang-orang yang hadir di sana, dan termasuk di hadapan Bapak Wakil Presiden Gibran, dan dia meminta agar para pemerintah ini mengembalikan moral-moral Pancasila terhadap anak-anak muda saat ini, seperti mata pelajaran PMP ya. Tapi kita lihat teman-teman, apa pemerintah akan menanggapi hal itu yang disampaikan oleh Pak Mongol Stress. Nah peristiwanya seperti ini teman-teman, waktu ada acara Konghin kalau nggak salah ya, di sana ada seorang teman Mongol ini yang mengundang dia, dan
dipersilakan untuk berkomedi, untuk menghiburlah orang yang datang saat itu. Nah, kita melihat bahwa Mongol singgung moral di hadapan Gibran, ya warganet contohnya tak lagi duduk di depan. Nah, kita melihat bahwa Mongol stres mendapatkan kesempatan untuk hadir ya di acara perayaan tahun baru Imlek nasional di 2576 ya Kongzili yang digelar pada Minggu pada Minggu 9 bulan 2 tahun 2025 ya. Dalam acara tersebut turut hadir wakil presiden yang bernama Gibran Rekabuming. Nah, dalam acara itu ternyata bukan orang-orang biasa teman-teman yang menghadiri acara tersebut. Nah, ternyata dalam acara ini dihadirkan juga diundang Bapak Gibran sebagai wakil presiden saat itu, dan tentu ada pejabat-pejabat tinggi lain yang tentunya datang saat itu juga teman-teman. Nah, dalam cuplikan video yang diunggah oleh akun Romitsu ya, Mongol stres menyinggung ya pemerintah hilangnya moral generasi muda di Indonesia. Nah, kita melihat teman-teman, kenapa beliau bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah saat ini anak-anak muda yang ada di bangsa kita saat ini yang kita cintai ini, apakah sudah banyak kehilangan moral-moral baik dalam kehidupan mereka teman-teman? Nah, apa yang disampaikan Mongol di sini ya, Mongol stres menyentuh pemerintah di hadapan Gibran dengan meminta hadirkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Nah, ternyata ini sangat penting juga dan berkaitan tentang karakter ya, moral dan karakter ya, sehingga tidak bisa dipisahkan teman-teman. Sehingga beliau juga menyadari hal ini, begitu banyak anak-anak muda yang kehilangan moral saat ini, dan sehingga di hadapan Bapak Wakil Presiden pun dia meminta hal ini dan disampaikan bahwa ya, dengan meminta dihadirkan kembali mata pelajaran tersebut atau mata pelajaran pendidikan moral Pancasila dalam kurung PMP. Nah, tadi Pak Wapres ngomong tentang kita harus menjaga nilai toleransi ya. Saya setuju itu kata si Mongol ya teman-teman ya. Saya setuju 100% Pak. Bahkan di mana-mana saya juga minta tolong kepada pemerintah. Nah, ayo pemerintah kembalikan lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila ya, pendidikan moral Pancasila. Karena biar bagaimanapun saat ini generasi kita kehilangan moral dalam hidup, ucapan Mongol teman-teman. Ia kemudian membandingkan pengalamannya dulu saat masih menjadi anak-anak dengan generasi sekarang. Nah, dia mungkin di zamannya ya berbeda dengan di zaman yang anak-anak muda sekarang ya teman-teman ya. Karena waktu masih zaman-zaman Bapak Mongol ini sebagai pelaut ini, dan jauh sekali perbedaan antara zaman generasi muda yang saat ini. Kita melihat ya apa penjelasannya di sini. Mongol mengatakan bahwa dulu saya kalau ada tamu, oma cuma dengan batuk kita mengingat dari ruangan tamu, sekarang kita batuk. Nah ya, anak-anaknya sakit ya Pi. Nah, dulu kita sekolah nggak bikin PR ya, diomelin guru ya, kita nggak pernah ngeluh ya. Sekarang murid dicubit, dilapor ke polisi. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda kehilangan yang namanya etika, moral, dan hukum ya, tambah Mongol. Nah, ini disampaikan antara perbedaan antara zaman generasi Mongol dengan generasi anak muda saat ini ya. Tadi disampaikan bahwa dulu saya kalau ada tamu ya, oma cuma dengan batuk ya kita ingat dari ruangan tamu, berarti sekarang kita batuk ya, anak-anaknya sakit ya Pi. Nah, jadi kalau sekarang aja kita batuk ya, katanya anak bertanya sakit ya Pi. Nah, dulu kalau oma yang mengatakan kalau batuk berarti dia udah tahu berarti ada orang atau ada orang di ruangan tamu. Nah, itu perbedaan moral salah satu yang dijelaskan oleh Bapak Mongol ini teman-teman, luar biasa. Nah, katanya di sini lagi, dulu kita sekolah gak bikin PR, diomelin guru. Nah, kita nggak pernah ngeluh ya, diomelin guru pun dan tidak pernah mengeluh. Anak sekarang murid dicubit aja ya, dilaporkan ke polisi. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Generasi muda kehilangan yang namanya etika, moral, dan hukum. Itu yang disampaikan tadi. Saya udah 2 kali menjelaskan ini teman-teman ya. Nah, aksi Mongol stres menuai atensi publik dan menilai jika contoh nyata dari catatan moral adalah Gibran Rekabuming. Bagaimana diketahui ya, pencalonan Gibran Rekabuming
sebagai Wapres Indonesia sejak awal dinilai cacat moral karena etika yang dilanggar. Nah, ternyata menarik teman-teman ya. Mongol ini tidak hanya sekedar menyentil atau menyindir anak muda, khususnya yang dia sampaikan di pertengahan tadi bahwa dulu saya kalau ada tamu oma saya. Nah, ini juga arahnya bisa saja ke Bapak Wapres. Nah, ini bisa tujuannya juga ini kena juga kepada Bapak Gibran. Nah, apa yang ditanggapin oleh masyarakat ya, publik di dalam komedinya di sini adalah ya menilai jika contoh ini nyata ya dari catatnya moral adalah Gibran ya Rika Buming. Nah, sebagaimana diketahui pencalonan Gibran Rika Buming adalah sebagai Wapres Indonesia sejak awal dinilai cacat moral sebenarnya teman-teman, karena etika yang melanggar. Nah, jadi ada kecatatan moral di sini disampaikan tadi oleh sahabat-sahabat kita karena dinilai ya pencalonannya aja sudah melanggar etika. Nah, teman-teman, kita tidak tahu apakah ini bisa menjadi sebagai introspeksi kepada Bapak Wakil Presiden kita saat ini atau hanya dianggap seperti omongan biasa saja, teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit lagi teman-teman, disampaikan di sini ya. Saat komika Mongol stres sentil pemerintah ya lewat Gibran Rika Buming agar pelajaran PMP atau pendidikan moral Pancasila ya diterapkan lagi karena saat ini generasi muda kehilangan moral dan etika. Ya, ngapain jauh-jauh Mongol? Contohnya ada. Ngapain jauh-jauh Mongol? Ya, contohnya kan ada tuh yang duduk di depanmu ya, yang nggak punya moral dan etika. Tweet publik akun. Nah, itu yang dikomentari dalam akun dia seperti itu. Tidak perlu jauh-jauh memberikan contoh kepada orang lain, tapi salah satu contoh itu orangnya sudah ada di depanmu ya. Mungkin waktu itu sudah si Bapak Wapresnya ada di depan Mongol. Nah, jadi itu yang dimaksudkan di sini. Nah, postingan tersebut kemudian didapatkan beragam respon dari pengguna X lainnya. Nah, ada yang mengomentari di sini teman-teman. Coba kita lihat di sini komentar para sahabat kita. Ya, katanya coba kasih contoh ya, komen Fufu Fafa Nongol. Nah, ada yang meminta supaya Mongol bisa memberikan komedi atau berkomedi dan berkaitan dengan Fufu Fafa. Nah, ini sebagai permintaan para netizen kita. Kalau sekarang ada anak muda yang ingin maju Wapres karena umurnya belum nyampai, aturan diubah, anak haram konstitusi katanya teman-teman. Nah, jadi kita tidak tahu ini gimana, apakah menyindir siapa Wapresnya atau orang lain. Nah, yang duduk di depan juga kayaknya udah nggak mempan kalau cuma disentil gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa percuma juga disentil ya, anak tadi yang duduk di depannya Mongol aja belum tentu dia bisa menanggapi. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, dianggap omongan biasa saja, dia tidak memasukkan di dalam hati dan di pikirannya teman-teman. Nah, teman-teman, cukup menarik apa yang diutarakan beliau tadi, Bapak Mongol. Semoga juga ini menjadi salah satu pelajaran buat kita saat ini, karena ini sangat penting. Kenapa saya bilang itu teman-teman, karena juga ya saya juga melihat bahwa anak-anak muda saat ini memang benar banyak kehilangan moral karena zaman sekarang, zaman canggih-canggihnya teknologi, dan semua orang lebih fokus kepada HP yang mereka miliki saat ini teman-teman. Dan sehingga kalau orang tua pun atau orang yang sudah tua dari mereka pun, mereka hanya sebagian yang bisa menghormati. Nah, teman-teman, semoga permintaan melalui komedinya Bapak Mongol ini bisa memberikan jawaban kepada kita saat ini. Dan apa juga tadi mengatakan bahwa meminta mata pelajaran Pancasila ke supaya bisa dikembalikan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, tonton terus video ini supaya kita bisa tahu informasi-informasi yang ada untuk selanjutnya. Tolong di subscribe teman-teman, di share, dan di komen-komen juga teman-teman ya. Kalau ada teman-teman juga ingin ya menyampaikan pendapat berupa kata-kata kritik juga, motivasi juga, atau hal yang lain yang bisa saling membangun, teman-teman dipersilakan untuk memberikan komentar Anda di dalam komentar video ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.